pembelajaran. Siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran? Oke, silakan nih Pak. 1. Peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada Rasulullah. Ya. 2. Peserta didik dapat menyebutkan dalil tentang beriman kepada Rasul. Ya. 3. Peserta didik dapat membedakan antara Nabi dan Rasul. Ya, siapa lagi? Oke, silakan. 4. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat beriman kepada Rasul Allah. 5. Peserta didik dapat mencerminkan perilaku orang yang beriman kepada Rasul. Ya. Jadi, pembelajaran hari ini sesuai dengan judulnya iman kepada Rasul Allah dan tujuan pembelajarannya seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Ada tindakan bagi kelompok masing-masing, dulu sesuai kelompok masing-masing. Oke, ini salah satu video pembelajaran kita. Hadapi depan dulu ya. Karena lampunya mati, maka kita tidak bisa menggunakan infocus. Jadi kita menggunakan ini saja. Nah, sudah kelihatan? Oke. Nah, perhatikan dulu. Untuk memperhatikan video pembelajaran ini, Ibu kasih waktu 10 menit. Ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Nah. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Berarti kelompok 1 akan membahas mengenai makna iman kepada Rasul. Yang kelompok 2 akan membahas perbedaan Nabi dan Rasul. Kelompok 3 akan membahas mengenai dalil beriman kepada Rasul. Dan kelompok 4 akan membahas hikmah beriman kepada Rasul. Dan kelompok 5 akan membahas mengenai perilaku orang beriman kepada Rasul. Paham? Sudah mengerti apa tugasnya? Sudah, Bu. Kalau begitu, Ibu akan membagikan lembar kerja yang mana nanti anak-anak Ibu akan menuliskan hasil diskusi kalian yang sesuai dengan materi yang telah kita tampilkan tadi di depan. Paham? Keluarkan pena dan pensil. Nah, ini kerja kelompok hasil diskusinya di situ ya. Tuliskan di situ. Jadi kelompok. Nah, ini. Nah, dan buat di dalam bulatan itu apa yang Anda lihat tadi di
Ya, masuk kita ke sisi tanya jawab. Siapakah yang menerima wahyu untuk dirinya dan umatnya? Kelompok 2 dengan pertanyaan kelompok 1. Siapakah yang menerima wahyu untuk dirinya dan umatnya? Jawab. Rasul yang mana rasul ini menerima wahyu? Ya, bagus. Saya kasih tepuk tangan. Jadi, anak-anak ibu, dengarkan dulu. Jadi, pertanyaan kelompok 1 tadi kan, siapa yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan umatnya? Jadi, di dalam pembahasan kelompok 2 ini, mereka tadi membahas perbedaan nabi dan rasul. Anak-anak ibu kelompok 2 terutama, anak-anak ibu tadi sudah melihat kelompok video pembelajaran dan sudah mendiskusikan. Anak-anak ibu tahu siapa yang tahu perbedaan nabi dan rasul? Tidak ada yang tahu kelompok 2? Tadi kamu sudah membacakan perbedaan nabi dan rasul kan? Ini yang kamu tulis. Ini kelompok 2. Nah, ini nabi dan ini rasul. Sesuai yang hasil diskusinya. Aji, bacakan nabi. Nabi manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Ya, sedangkan rasul. Manusia pilihan yang Allah berikan wahyu untuk Ya, kita semua. Jadi tadi kelompok 1 bertanya di kelompok 2, siapa nabi atau rasul yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya? Jadi jawabannya siapa tadi? Rasul. Dapat dipahami kelompok 1? Dapat. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang siapa lagi yang bertanya? Kelompok 5. Kelompok 5 bertanya ke kelompok 1. Silakan. melalui Berdiri. penandaran siapakah wahyu yang diberikan Allah kepada Rasul? Nah, melalui siapa? Silakan. Jawabannya perantara malaikat Jibril. Iya, bagus. Jadi, anak-anak ibu memperjelas lagi. Tadi kelompok 5 bertanya, wahyu yang disampaikan kepada nabi dan rasul itu melalui perantara siapa? Kata kelompok 5. Jadi, kelompok 1 menjawab, perantara malaikat Jibril. Dah, paham? Oke. Berarti wahyu yang diberikan Allah itu kepada nabi dan rasul simpan di memorinya. Nabi yang malaikat yang menyampaikan, bukan manusia, bukan setan, bukan iblis, tetapi malaikat Jibril. Paham? Oke, lanjut. Kelompok siapa lagi yang ingin bertanya? Kelompok 3. Kelompok 3 bertanya ke kelompok 4. Silakan. Bagaimana cara menanggapi permintaan dari manusia kepada Rasul? Ya, kelompok 4 yang menjawab. Duduk. Silakan. Jawabannya, 1. Dengan melaksanakan ajaran Rasul. 2. Membantu perilaku Rasul. 3. Meyakini Rasul untuk utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, jadi pertanyaan sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 sudah. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka hasil main briefing yang anak-anak ibu tulis
karena ibadah sunnah memiliki sifat terpuji, Rasul menjadi contoh. Ya, bagus sekali. Saya putarkan untuk yang muslimah. Tadi membahas mengenai Nabi dan Rasul. Nah, ibu bertanya dulu. Kalau Nabi itu siapa? Coba kelompok dua. Sakan, coba dulu baca hasil jawab pertanyaan ibu. Kalau Nabi itu siapa? Belakang. Kuatkan suaramu. Ya, jadi Nabi seperti yang dijawab oleh sahabat, Nabi adalah manusia pilihan yang diberi waktu Allah hanya untuk dirinya sendiri. Kelompok 4 tadi membahas mengenai apa tadi? Ya, mengerjakan kita memuji kemampuan anak-anak ibu, apakah benar sudah kita kali atau hanya iya-iya saja. Kita akan melihat bagaimana hasilnya. Ya. Oke. Ibu sudah siap pemeriksanya? Dari hasil yang ibu lihat, kalian berjumlah 21 orang dan 2 orang yang memiliki atau yang mendapat 2 kesalahan, yang lainnya dapat 100. Dan tangan. Berarti ibu anggap pelajaran hari ini dapat dipahami oleh anak-anak ibu dan dapat dimengerti. Dan pelajaran hari ini ibu harap simpan di memorinya. Di mana memori? Jadi simpan, jangan keluarkan. Ketika pas ujian nanti baru dikeluarkan. Dipahami. Ya, mantap sekali, luar biasa. Oke, selanjutnya stretching dulu. Siapa semangat ya? Berdiri dulu nah. Berdiri nah. Ya. Ibu semangat. Semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Dan ding ding.
meyakini Rasul manusia pilihan yang mengutusnya Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya selamat dunia akhirat. Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, lanjut. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Lanjut, terdiri Kak. Ya, bacakan kesimpulannya. Kebenaran Nabi dan Rasul adalah Nabi manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul manusia pilihan Allah pilihan yang Allah berikan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Ya, jadi sesuai yang telah teman-teman kalian sampaikan, bahwa kesimpulan hari ini sesuai dengan pembelajaran kita, beriman kepada Rasul berarti kesimpulan yang pertama makna iman. Berarti iman itu percaya atau yakin kepada Rasul, bahwa Rasul itu utusan Allah. Yang kedua, hasil kesimpulannya perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi memilih manusia pilihan, menerima wahyu hanya untuk untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan umatnya. Ya kan? Lanjut, dan kesimpulan yang ketiga, dalam beriman ini yang kita pelajari ada dua dalilnya. Tadi Al-An'am dan Al-Imran. Dan selanjutnya kesimpulannya, manfaat orang yang beriman kepada Rasul salah satunya tadi selamat dunia dan akhirat. Yang kelima, perilaku contoh orang yang beriman kepada Rasul. Yang pertama, meneladani atau mencontoh sikap-sikap Rasul. Itulah kesimpulan hari ini. Nah, ada yang bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Ibu rasa pelajaran hari ini sampai di sini, dan pelajaran selanjutnya atau minggu besok kita akan membahas mengenai sifat-sifat Rasul, baik itu yang wajib, baik itu yang mustahil. Anak-anak ibu memberi tugas kepada kalian untuk membaca buku terlebih dahulu mengenai sifat